Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul. Sahabat, mengapa ada insan yang hidupannya jauh lebih baik dari yang lain? Salah satu sebabnya adalah kemampuan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah karunia dan aset yang tak ternilai harganya, sumber daya luar biasa yang tak dapat direproduksi. Namun banyak insan membuang waktu sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif, bahkan negatif. Padahal jika digunakan dengan baik, waktu dapat memberi kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini. Ada beberapa ciri insan yang mampu mengelola waktu dengan baik. Yang pertama adalah tepat waktu. Ciri utama insan yang bisa menggunakan waktu dengan baik adalah mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Dengan tertib dan disiplin, dia melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tak ada pekerjaan yang tertunda atau menumpuk, yang bisa menjadi sumber masalah bagi diri sendiri, keluarga, dan pekerjaannya. Yang kedua adalah tidak menunda. Insan yang mampu mengelola waktu dengan baik tidak akan menunda tugas dan pekerjaan, kecuali untuk hal yang memaksa. Penundaan berakibat tertundanya seluruh tugas dan pekerjaan berikutnya, sehingga akan menumpuk dan berpotensi terlambat, turunnya mutu hasil kerja, dan tidak tercapainya target akan menjadi sangat besar. Insan yang mampu mengatur waktu tak ingin hal ini terjadi, yang hanya akan mempersulit diri sendiri, tapi juga tim kerjanya. Yang ketiga adalah terencana. Insan yang bisa mengatur waktu mampu membuat perencanaan yang baik untuk tugas dan pekerjaannya. Dia akan mengikuti semua rencana dan tahapan kerja yang telah disusun sesuai skala prioritas, sehingga semua selesai tepat waktu dengan hasil yang baik. Dia jelas tidak akan dikejar waktu atau tugas, dan pekerjaannya tidak akan menumpuk. Yang keempat, tujuan jelas. Salah satu ciri insan yang mampu mengelola waktu dengan baik adalah punya tujuan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dia mampu mengidentifikasi tugas dan pekerjaannya sehingga bisa dibuat jadwal, tahapan, dan distribusi kerja yang jelas. Selanjutnya adalah lebih produktif. Kemampuan mengelola waktu dengan baik akan membuat waktu yang ada menjadi lebih longgar. Ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal lain yang produktif. Meski tak tampak sibuk, dia justru bisa lebih produktif karena banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang keenam adalah lebih sehat. Secara fisik dan mental, insan yang bisa mengatur waktu dengan baik akan tampak lebih sehat karena memiliki cukup waktu untuk istirahat, olahraga, dan bercengkrama bersama keluarga dan sahabat. Selain itu, dia juga jauh dari stres dan depresi akibat marah dan frustasi karena tak dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan tepat waktu dan hasil yang baik. Selanjutnya adalah lebih santai. Insan yang bisa mengatur waktu dengan baik akan banyak memiliki waktu luang. Ini bisa dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga dan sahabat atau mengerjakan hobi. Hidupnya akan lebih bermakna karena waktu untuk beribadah juga lebih banyak tersedia. Yang kedelapan, punya skala prioritas. Insan yang bisa mengelola waktu dengan baik mampu menentukan skala prioritas. Dia dapat menentukan apa saja yang harus dilakukan lebih dahulu dan selanjutnya, serta menghindari hal-hal yang tak penting yang akan membuat pekerjaannya terganggu. Skala prioritas adalah salah satu kunci utama manajemen waktu. Yang kesembilan, mampu meminimalkan gangguan. Ketika sedang bekerja, insan yang bisa mengelola waktu dengan baik akan mampu fokus pada apa yang sedang dikerjakannya. Dia bisa menahan godaan untuk melakukan hal-hal yang mengganggu, seperti membuka jendela lain di komputer, mengecek media sosial, dan main game, yang tanpa disadari telah dilakukan selama berjam-jam. Ketika selesai, kondisinya sudah lelah sehingga kalau dipaksa hasil kerjanya akan buruk. Akhirnya, pekerjaan jadi tertunda dan menumpuk. Yang ke-10 adalah mampu mengatasi stres. Pekerjaan yang tertunda dan menumpuk adalah salah satu sumber stres dan depresi yang akan membuat hidup menjadi berat dan tidak nyaman. Ini tak akan terjadi pada insan yang mampu mengelola waktu dengan baik, karena semua akan selesai dengan baik dan tepat waktu, bahkan masih memiliki waktu luang untuk hal-hal positif lainnya, seperti beribadah, mengerjakan hobi, dan bersantai. Selanjutnya adalah penjadwalan yang baik. Insan yang menggunakan manajemen waktu tentu akan mampu menyusun jadwal dan tahapan penyelesaian yang baik. Dia terbiasa hidup teratur dan punya berbagai kebiasaan positif.
Telepon pintar bisa digunakan untuk menyusun jadwal sekaligus mengatur waktu untuk memberi pengingat agar tidak ada yang terlupakan atau terlewatkan. Selanjutnya adalah lebih percaya diri. Karena mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu dengan hasil baik, insan yang mampu mengelola waktu dengan baik biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ini akan mendorongnya untuk melakukan banyak hal lebih baik dan lebih produktif lagi. Dia juga dengan yakin dapat menolak ajakan untuk hal-hal tidak penting seperti sekadar nongkrong, ngobrol, atau yang lain. Yang ke-13, minimalkan kehilangan waktu. Insan yang mampu mengelola waktu dengan baik tak akan memboroskan dan membuang waktu percuma. Dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungannya. Tidak ada waktu yang akan terbuang sia-sia. Yang terakhir adalah terorganisasi. Insan yang bisa mengatur waktu dengan baik akan mampu mengorganisasi seluruh kegiatannya dengan baik, termasuk kegiatan rutin beribadah, makan, istirahat, dan lain-lain. Dia dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan mengganggu kegiatannya, seperti menggunakan telepon pintar untuk hal-hal tidak produktif, sehingga waktu yang sangat berharga terbuang sia-sia. Ini terjadi karena dia tak mau menahan keinginan melakukan hal-hal yang hanya memboroskan waktu. Sahabat, waktu terus berjalan dan tak akan kembali. Jangan sampai ketika kita tiba-tiba sadar, waktu telah terbuang sia-sia. Mulai sekarang, gunakan waktu dengan baik. Rancang dengan menggunakan manajemen waktu. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Salam unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.